Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sedikit memurajaah di ayat yang ke-52 karena ayat 53 dan 54 berkaitan erat dengan ayat yang ke-53. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat yang ke-52 ini berkenaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat ini hampir sama maknanya dengan firman Allah dalam surat Al-Kahfi, di mana Allah menyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, ya, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini berkenaan dengan orang-orang Rasulullah SAW. Jadi interaksi Rasul gitu ya, berkenaan dengan ta'amulur Rasul. Dengan siapa? Dengan mad'u, dengan orang-orang yang diseru oleh Rasul untuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Mad'u yang diseru, ya, masyarakat ini. Itu kalau coba kita cermati kan ada yang memang awamun nas, nggih. Masyarakat awam, nggih. Nah, untuk masyarakat awam kalau kita coba cermati, jawaban Rasulullah SAW itu selalu singkat. Jadi tidak perlu panjang penjelasan. Seperti ketika ada orang Arab pedalaman datang, setelah kemudian menyatakan diri masuk Islam, dia mengatakan, wahai Rasul, apa yang engkau perintahkan kepada kami, yang saya tidak akan tanya lagi kepada siapapun setelah engkau. Begitu jawaban Rasul, sederhana. Qul amantu billah tsumma istaqim. Sudah, kata Rasulullah, katakan saya beriman, istiqomahlah kamu dengan ungkapan itu. Tidak panjang, tidak panjang. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah awamun nas. Jadi tidak perlu penjelasan tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama, gitu. Kenapa? Karena memang itu hal-hal yang sifatnya praktis. Kalau anggaran pemerintahan itu juknisnya, gitu. Sudah, pelaksanaan teknisnya ini aja sudah gitu. Kemudian di antara mad'u yang dihadapi oleh Rasul tidak hanya awamun nas, tapi juga para al-mala wal aghniya. Gitu nggih. Al-mala ini para pemangku jabatan, wal aghniya dan orang-orang kaya. Gitu. Siapa al-mala? Ya para pembesar seperti Abu Lahab. Abu Lahab ini paman, sekaligus besan. Kenapa? Karena putri Rasulullah SAW dua-duanya dinikahi oleh putranya Abu Lahab. Yang pertama Utbah, yang kedua Utaibah. Nah, kan putri Rasul kan ada Ruqayyah, ya. Kemudian ada Zainab, ada juga Ummu Kulthum. Ya. Zainab ini dinikahi oleh Abul As. Ya. Ruqayyah Utbah, Ummu Kulthum Utaibah. Jadi paman sekaligus lah, tidak jauh-jauh, gitu. Ini al-mala, para pembesar, para tokoh, dan dia juga agniya, orang-orang kaya.
Lah, mereka ini para malak dan agniya itu tidak mau duduk bersama dengan awamun nas, karena awamun nas rata-rata adalah al fuqara, gitu. Yeah. Fuqara dan masakin dan budak al-ab, budak sahaya. Yeah. Itu rata-rata fakir miskin. Orang-orang fakir dan orang-orang miskin pakaiannya ala kadarnya. Sedang para al-mala, penguasa, kepala suku dan lainnya, dan yang agniya itu pakaiannya berbeda. Tidak mau duduk bareng. Gitu. Dalam? Ya, kalangan berdasi. Sekarang meskipun ada orang yang jualan pentol pakai dasi, pakai sepatu. Kalau jualan sayur juga akhirnya jadi sinetron. Ya itu biasa. Jadi begitu Bapak. Al-mala. Lah mereka ini mengatakan kami mau beriman, mengikuti ajaran kau, tapi syaratnya jangan berikan kesempatan orang-orang awam fuqara ini duduk bersama kami. Jauhkan mereka. Nah, dalam surat Al-Kahfi itu Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Tahan dirimu wahai Rasulullah SAW untuk bersama mereka. Kenapa? Karena mereka ini yang yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, mereka justru yang banyak berdoa di pagi hari dan sore hari. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Makanya Allah mengingatkan kepada Rasul, mereka mad'u, semua mad'u. Karena itu jangan ada upaya untuk menjauhkan. Sebagaimana para al-mala ini rata-rata membuat al-makru, makar, gitu. Makar di mana saja al-malak dan agniya itu makar. Bahkan Allah mengatakan kalau Allah ingin menghancurkan satu kaum, maka Allah akan hadirkan orang-orang yang kaya, yang kemudian orang kaya itu membiayai kemaksiatan, ya, itu membiayai kemaksiatan untuk menolak kebenaran. Nah itu jenengan coba itu yang apa namanya, kul apa itu lanjutannya itu, yang mau konser. Sudah lanjutan jenengan itu tiketnya berapa? Paling murah kan 700.000 kan, sampai 11 juta. Itu kira-kira yang beli untuk hadir konser itu adalah apakah mereka para petugas kebersihan, penyapu jalan? Kan boten. Begitu. Siapa yang membiayai? Jadi idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, kata Allah. Kalau kami ingin menghancurkan satu kaum, satu bangsa, satu daerah, amarna mutrafiha, kami akan kirimkan orang-orang yang taraf, memiliki banyak harta, fafasaku fiha, membuat kefasikan. Begitu. Tapi ketika ditolak, gitu, ada yang menolak, itu selalu muncul pro, gitu, dan disudutkan gerakan intoleran. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi begitu Pak. Karena salah satu di antara personil dari grup ini kan ada yang pendukung LGBT, gitu. Kan tidak ada sekarang siapa yang mau bersuara. Pengurus beberapa di MUI dan lainnya mereka bersuara, tapi kemudian muncul anggapan-anggapan. Ya, Bapak Ibu sekalian, begitulah. Jadi mereka akan membuat makar. Jangan bisa coba cermati berikutnya kalau di kisah dalam kajian Sirah Nabawiyah, makarnya itu kan sampai
memaksa awamun nas dari kalangan fuqara dan masakin ini disiksa. Penyiksaannya dengan al-idza al-jasadi, penyiksaan fisik. Bilal gitu, Bilal bin Rabah, kemudian Zunairah yang mendapatkan siksaan dari mereka. Begitu, berbagai upaya. Tapi justru Bilal dan keluarganya, keluarga Ammar bin Yasir, keluarga Yasir menunjukkan kekokohan iman. Gagal. Sampai-sampai akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat ini untuk kemana? Hijrah kan ya? Untuk menghindari makar ini. Hijrahnya kemana? Habasyah. Gitu. Hijrah ke Habasyah. Habasyah itu kan Ethiopia. Jadi dari Mekah menuju Ethiopia, Afrika. Jauh. Tapi Rasulullah paham di sana. Kata Rasulullah, di sana fiha malikun, seorang raja, la yudlamun nas, tidak pernah menzalimi, masyarakatnya tidak pernah terzalimi. Berangkatlah di sana berapa? 18 orang, di antaranya Utsman bin Affan dan istrinya. Siapa istrinya? Ruqayyah. Loh kok bisa Ustaz? Iya. Karena ketika kemudian menerima risalah, Rasulullah mengambil kebijakan, dipisahkan dengan Utbah, karena Utbah orang non muslim, kafir. Ngatan Pak, diceraikan, disuruh ceraikan oleh Rasul. Ini dicerai Pak. Nah, ini para orang tua terkadang malah gitu, nikah beda agama tidak ada masalah gitu kan. Padahal di sini gitu, Rasulullah pisahkan. Ketika dipisahkan, selesai masa iddah, pilih menantu Utsman. Nah, setelah beberapa saat di Habasyah, mereka menikmati bisa melaksanakan ibadah sambil berdakwah. Muncullah berita hoax di Mekah. Jadi berita hoax itu sudah ada. Apa katanya? Aslamat Quraisyun. Orang-orang Quraisy termasuk para al-malak dan agniya ini masuk Islam. Jadi akhirnya kembalilah termasuk di dalamnya Utsman dan istrinya, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Begitu, kembali. Ternyata apa yang terjadi ketika kembali ke Mekah, sampai di Mekah muncullah apa? Tidak benar berita itu. Penyiksaan justru semakin meningkat. Akhirnya berangkat lagi, jumlahnya lebih besar. Jumlahnya menjadi 83 laki-laki, kemudian 18 perempuan. Berangkat ke Habasyah. Nah, ketika sampai di Habasyah, makar lagi dilakukan oleh penguasa. Dikirimlah tokoh-tokoh mereka. Untuk apa? Berdialog dengan Najasyi. Nah, alhamdulillah Najasyi ini kan memang orang yang mengetahui Alkitab. Sehingga kemudian cross check. Siapa juru bicara kaum muslimin? Ja'far. Ja'far putra dari Abu Thalib. Kemudian utusan mereka. Lah utusan mereka ini, makanya Bapak Ibu sekalian, itu membawa oleh-oleh, tapi sebelumnya para perdana menteri, para menteri, sekretaris kabinet gitu ya, itu sudah dikasih hadiah. Sudah. Sehingga ketika gimana pendapat Anda? Betul begitu, pokoknya gitu, menyesuaikan kehendak para al-malak dan agniya itu, karena sudah mendapatkan uang. Bil fulus kullu kasarin halus, bil fulus kullu syai'in tembus. Sudah diterima Pak. Tapi Najasyi tidak bisa begitu. Sekarang apa yang Anda sampaikan? Disampaikanlah juru bicara dari musyrikin. Tapi Ja'far dengan bahasa tinggi, kami dulu adalah hidup kondisi jahiliyah. Kondisi jahiliyah yang kaya, yang kuat, menekan, menindas yang lemah. Kemudian kami minum khamr dan lain, minum minuman dan lain sebagainya termasuk zina. Faja'anallah. Kemudian Allah menghadirkan kepada kami seorang utusan yang melarang itu semua.
Sudah. Terus ditanya, apakah pengikutnya itu dari kalangan agniya atau duafa? Dijawab, dari kalangan duafa. Apakah semakin hari semakin berkurang atau semakin bertambah? Semakin bertambah. Dzakan nabi, itulah nabi utusan Allah. Karena itu silahkan Anda pulang dengan apa yang kalian bawa, biarkan mereka tetap di sini. Ya, sempat gaduh begitu. Tapi Najasyi kemudian menyatakan diri masuk Islam. Begitu, Pak. Jadi makar itu terus. Lah mereka ini ingin punya tempat khusus. Ya, untuk supaya ada pertemuan khusus para agniya dengan Rasul. Tanpa harus Rasulullah tidak mau. Karena Allah melarang wala tatrud. Jangan kau usir. Alladzina yad'una rabbahum bil ghadat. Orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, kepada Tuhan mereka di pagi dan sore. Ghada itu pagi. Asyi sore. Berarti karakter orang mukmin itu selalu zikir kepada Allah. Selalu zikrullah. Kapan zikirnya? Al-ghada, kemudian al-asyi. Jadi selalu zikir pagi dan sore dan petang. Begitu. Jadi kalau kemudian kita mengurangi dan tidak berzikir pagi dan sore, nah ini ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berdoa, ini apa yang dicari? Yuriduna wajhah. Mengharapkan bisa bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah kelak. Dan kita orang-orang mukmin itu akan diberikan kesempatan oleh Allah nanti untuk melihat wajahnya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri laisa dunahas sahab. Kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat kelak seperti melihat bulan purnama. Laisa dunahas sahab, tidak ada awan sekalipun yang menutupi. Ya. La tudharun, cahayanya pun juga tidak membahayakan kita, wala tudhamun, dan kita tidak berdesak-desakan. Diberikan kesempatan oleh Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ketika menafsirkan firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada mereka, kepada Tuhannya mereka akan melihat. Itu orang-orang yang beriman. Ya, makanya kita insya Allah mudah-mudahan termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk melihat wajahnya kelak. Kemudian kenapa Rasulullah SAW dilarang oleh Allah untuk mengusir mereka? Ma'alaika min hisabihim min syai'. Kamu tidak dihisab. Jadi tidak ada tanggung jawab. Rasulullah bertanggung jawab terhadap amal mereka. Mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap amal Rasulullah SAW. Masing-masing bertanggung jawab kepada amalan diri sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi kita tidak menanggung dosa orang lain. Tapi bedanya, nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita menunjukkan kebatilan, ya, mengajarkan keburukan, kemudian kita tidak mencabut keburukan itu, maka terus menerus. Misal kita punya sih kemampuan umpamanya membuka pintu membuka kunci gembok tanpa pintu, tanpa kunci. Nggih, tanpa kunci. Pakai apa? Jarum. Tuk. Itu bisa, Pak. Dulu kita di pesantren diajari itu. Ya, jadi kalau hilang gini caranya. Pakai itu. Kita belajar bisa. Gitu kan ya. Tapi enggak tahu sekarang, lupa sudah. Nah, kalau kemudian kita setelah itu ngajari orang, ini caranya. Rumah-rumah itu nanti kan musim haji, orangnya berangkat haji, buka ini. Nah, sampai kemudian dia mencuri, kita ajari itu, ilmu itu. Gitu kan? Maka itu perbuatan dzanbun, gitu. Dosa. Terus lah yang diajari tadi bagaimana cara mencuri aman tanpa terekam CCTV, gitu ya, kita ajari. Terus diamalkan, dia punya murid lagi, ya, punya tilmid,
punya murid. Lah muridnya ini punya murid lagi, gitu. Wah, sudah multi level murid. Dosanya ini terus ini kena dapat kita, ya kan? Kenapa? Karena menunjukkan keburukan, begitu. Lah, ketika ini bertaubat, kita sampaikan kepada Allah, ojo diajari, diajarkan kepada yang lain. Kamu terus mengajarkan, saya tidak mau tanggung jawab dosamu sendiri. Sudah, berdoa kepada Allah, beristighfar, selesai. Tapi kalau tidak terus, makanya kadang saya berpikir orang yang pertama kali punya ide nyanyi dengan goyang gitu, nggih, dengan pakaian seperti berbagai macam jenisnya, saya berpikir kira-kira dosanya kayak apa itu, nggih kan, gitu kan, nggih. Makanya Bapak Ibu sekalian, tapi kalau kita mengajarkan kebenaran, kebaikan, terus kebaikan itu akan mengalir. Nggih. Itu makna dari ma 'alaika min hisabihi min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Fatadrudahum. Kalau kemudian engkau wahai Rasulullah SAW melakukan hal itu, fatakuna minadz zalimin. Kamu termasuk orang-orang yang zalim. Makanya Bapak Ibu sekalian, zalim itu tidak terbatas tentang masalah keyakinan. Ya. Az-zulmu, kezaliman, ini pengertiannya luas. Karena itu kan para ulama memberikan definisi zalim itu adalah wad'u syai' min ghairi mahallihi fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, zalim. Termasuk az-zulmu yang dimaksudkan di sini, zalim mengajarkan misalnya tentang masalah kesyirikan. Karena itu Allah menyatakan inna syirka la zulmun azim. Tapi zalim juga ketika kita melakukan penindasan, berbuat tidak adil, ghairul adil, tidak berlaku adil. Oke. Adil itu tidak mesti sama, Pak. Adil itu tidak mesti sama. Contoh, ketika masalah warisan, gitu, bahasa Al-Qur'an lidzakari mithlu hadzil unthayain, untuk laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Ini kan tidak sama. Artinya tidak sama-sama 2. Itu juga bagian daripada, jadi adil itu tidak harus sama. Begitu. Tetapi masuk kezaliman juga, masuk dalam kezaliman ketika zalim itu tidak berlaku adil dalam hibah. Ini, Pak. Hibah. Jadi hibah itu adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebelum orang itu meninggal dunia. Misal nih, kita umpamanya ini Pak Joko, Al-Ab, Pak Joko yang selalu masih muda, meskipun usianya sudah ya, tapi muda terus. Karena ya, Pak Joko misalnya punya anak 3 ini. Nggih, 3 Pak ya? Nggih, betul 3. Oh, 2. Ya nanti kalau tambah mantulah ya. Nggih. Dalam, Bu? Oh, itu dia. Dokter Ahmad jangan disampaikan loh ya. 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 Ini nggih, misal punya anak. Anak ini yang dekat sekali dengan Pak Joko misal. Kemudian ada lokasi areal pertanian, nggih. Punya areal pertanian umpamanya 2 hektar. 2 hektar ini 1,7 hektarnya arealnya bagus. Nggih, lahannya itu bagus. Berarti yang 0,3-nya itu kurang. Lah, karena saking sayangnya kepada anak nomor 2, akhirnya kasih langsung dihibahkan 0,5 hektar. Ya, 0,5 hektar. Lah, yang nomor 1 dikasih
juga, cuman dengan luas yang sama. Nggih. Tapi ini yang kualitas buruk gitu. Setelah itu ini dibelikan rumah al-bait. Ini ndak. Maka dalam konteks ini diberikan sebelum ini kan, berarti masih selama masih hidup, ini masuk kategori hibah. Yang seperti ini tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ya tidak ada unsur keadilan. Begitu. Jadi hanya satu yang dibeli, sedang yang lain tidak. Dan itulah yang diceritakan dalam hadis Nu'man bin Bashir ketika ayahnya memberikan pemberian kepada Nu'man, tapi ibunya yang menahan. Jangan dulu, gitu kan? Sampai akhirnya berkonsultasi kepada Rasulullah bertanya, apakah seluruh anakmu, apakah kamu punya anak selain dia? Iya. Apakah seluruh anakmu mendapatkan hal yang sama? Enggak. Karena kalau begitu jangan dilanjutkan. Begitu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi masuk kategori zulmun pemberian kepada anak yang tidak adil, begitu. Ya, ini kalau pemberian hibah harus sama. Tapi kalau warisan berbeda. Karena pembagiannya setelah orang tuanya sudah wafat. Ngeten, Mbak. Jadi zulum ini pengertiannya luas. Termasuk di sini perlakuan Rasul yang permintaan untuk punya, jadi untuk agniya fasilitasnya beda, yang fuqara fasilitasnya beda. Itu tidak boleh gitu. Ada majelis khusus pun tidak boleh. Ya. Kemudian apa kata Allah lanjutannya? Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din. Begitulah kami menguji, melawan fitnah. Jadi penjelasan di sini, hadza min ibtila'illahu li ibadihi, ibtila'illah li ibadihi, haitsu ja'ala ba'dahum ghaniyan wa ba'dahum faqiran wa ba'dahum syarifan wa ba'dahum wadi'an. Jadi begitulah fatanna, kami uji. Jadi ibtila Allah Subhanahu wa taala, ujian Allah itu beragam. Ya. Jadi al-ibtila itu beragam. Ada yang ghani, gitu. Ada yang fakir, gitu. Ada yang syarif, ada yang wadi. Kenapa wadi? Jadi ada yang kaya, ada miskin, ada yang ganteng, cantik, ada yang kurang ganteng. Kan semuanya ganteng kan, gitu. Semuanya cantik, cuman kadarnya berbeda gitu. Gitu. Dalam standarnya beda gitu ya. Tapi pada prinsipnya semuanya diciptakan oleh Allah yang terbaik, gitu kan ya. Ini Allah menguji. Begitu. Kadzalika fatanna ba'dahum li ba'din. Fa idza manna Allahu bil iman 'alal fakir awil fadhi kana dzalika mahallu mihnatin lil ghani wasyarif. Jadi kalau kemudian yang fakir ini dan yang wadhi ini itu Allah berikan anugerah iman, sedang yang ghani al-kufr, asyarif juga kufur, gitu. Jadi ini menjadi mahal ujian, mahalul ibtila. Qasduhu fa in kana qasduhu al-haqqa wattiba'ah amana wa aslama. Kalau yang ghani dan kafir ini, ghani dan syarif ini, kemudian memang tujuannya mau beriman, datang kepada Rasul ini mau beriman, maka mestinya perbedaan status sosial, perbedaan finansial tidak menghalangi mereka untuk beriman. Entahlah. Jadi
Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i mannallahu 'alaihim min bainina. Jadi mereka mengatakan, loh, apakah mereka Allah anugerahi ya daripada di hadapan kita, begitu kan? Artinya maunya mereka tidak mau beriman. Walam yamna'hu min dzalika musyarakahu alladhi yarahu dunahu bil ghina aw syaraf. Wa illam yakun shadiqan fi talabil haq, tapi kalau memang tidak benar-benar mencari kebenaran, maka status ekonomi ini menjadi penghalang untuk beriman, alias hanya sekedar beralasan saja, gitu. Jadi mereka ini begitu menyatakan ahaula, ini sifatnya pertanyaan tapi meremehkan yang apakah mereka itu diberikan kelebihan. Loh, jangan dong, jangan bareng bersama mereka itu. Tapi apa kata Allah? Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu siapa yang bersyukur? Begitu. Jadi alaisa ini sama dengan di dalam surat Ad-Duha, alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Tapi di sini bi'a'lama bisyakirin. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itu di situ. Kekayaan dan kedudukan, keturunan itu tidak ada pengaruh sebenarnya dalam hal iman. Ketika orang kaya beriman dan memahami keimanannya, luar biasa supportnya terhadap dakwah, seperti yang terjadi generasi terdahulu, sebagaimana juga ada saat ini ya. Kalau kapan hari di Surabaya itu kan barangkali jenengan sempat baca di media sosial, orang sudah bosan dengan uang sehingga mewakafkan hotelnya untuk kepentingan dakwah Islam, pendidikan dan lainnya. Tapi ada orang yang kerjanya Masya Allah gitu ya, ya seperti itu juga. Cuman cita-citanya kalau nanti saya kaya gitu kan, nanti saya akan bantu orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu kalau kaya. Tapi belum juga gitu. Tapi terkadang di saat kaya lupa, dan itu yang sering terjadi gitu, sering terjadi. Kemudian lanjutannya wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina. Jadi ini bahasanya kalau datang kepadamu al-mu'minun, begitu ya sebenarnya. Cuman Allah ingin memberikan penjelasan. Jika datang kepadamu wahai Muhammad SAW orang-orang yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan kami, fakul salamun alaikum. Ya, jadi sambutlah gitu ya, keselamatan atas kalian, tanpa harus melihat apakah mereka dari ghani atau fakir atau syarif ataupun wadhi, ganteng atau tidak, sambutlah gitu kan deh, salamun alaikum. Kenapa? Kata rabbukum ala nafsi rahmah, karena Allah sudah mencatatkan untuk dirinya bersikap rahmah, sayang, kasih sayang. Sayangnya Allah kan luar biasa Pak kepada kita semua kan ya. Allah terus memberikan anugerah rezeki meskipun terkadang ibadah kita naik turun gitu. Begitu. Allah tetap menganugerahkan kesehatan meskipun terkadang kita jarang bersyukur. Gitu kan? Kita bersyukur itu pada saat sudah berada di rumah sakit. Gitu kan? Ya Allah, ingat Allah terus itu. Jenengan bersani sudah. Orang yang baru kecelakaan, ya Allah, subhanallah, astagfirullah terus. Ketika sembuh, lupa dah. Begitu. Makanya selalu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kan, doa tentang tentang kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Coba disebutkan ya. Setelah menyebutkan ya Allah, Allahumma afini fi badani, seluruh tubuh, tapi disebutkan pendengaran dan penglihatan. Itu mestinya ada yang istimewa. Gitu. Penglihatan dan mata ini istimewa.
Tapi Allah, doanya Rasulullah tubuh secara umum, tapi disebut secara khusus penglihatan. Dan karena kalau sudah pendengarannya bermasalah, otomatis banyak sel jalur-jalur sel yang mempengaruhi yang lain. Begitu juga kalau jalur mata bermasalah, yang lain juga punya masalah, gitu kan? Termasuk saraf-saraf itu kan banyak di sisi gitu, gitu ya, telinga, mata. Sekali waktu nanti Dokter Ammar itu yang spesialis mata yang memberikan tentang keutamaan mata, gitu. Wong kelilipan sedikit aja, masya Allah kita, nggih. Wah, sampai merah dikucek, padahal mestinya tidak boleh dikucek. Nah, kemana? Konsultasi dengan Dokter Ammar. Yeah. Kemudian, subhanallah, annahu man amila minkum su'an. Nah, ini salah satu bukti kasih sayang Allah, bahwa siapa di antara kalian beramal keburukan, bijahalatin, karena kebodohannya. Kebodohan itu maksudnya gini, Pak. Jadi memang orang itu tidak ngerti atau memang melakukan tanpa disengaja. Misal ini zina, gitu, zina. Orang ini udah tahu hukumnya. Zina tidak boleh, dampaknya secara macam-macam sebutkan. Alias uji coba, gitu kan? Coba Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda itu sekarang yang kita harus perhatikan, kita tanamkan pada anak-anak kita. Saya kalau mengikuti beberapa kali talk show yang ada di salah satu radio swasta itu, membahas tentang anak muda. Jadi ada anak SMP itu sudah begini, Pak, kepada teman-temannya, wah kamu tidak laki-laki. Ah betul, coba buktikan, ayo urunan kasih untuk kemudian zina di prostitusi. Bisa enggak? Oh bisa, baru nanti cerita. Sampai begitu, Pak, anak-anak sekarang. Bahkan mohon maaf, kepada pacarnya dilakukan. Beberapa kasus yang kemudian lari, kemudian ada yang di kejadian-kejadian di Surabaya dan sekitarnya, itu sebabnya di situ, Pak. Makanya kita harus menanamkan pada anak kita itu pemahaman yang benar tentang jadi ini melakukan keburukan dengan sebab ketidaktahuannya atau kebodohannya. Tsumma taba, kemudian bertaubat. Kapan? Setelah melakukan keburukan, ya. Wa aslaha, ini Bapak Ibu sekalian, terus dia berusaha memperbaiki diri. Jadi taubat, jadi tidak tobat seperti tobat sambal, oh wadas gitu kan, oh wadas. Setelah itu kemudian ada lagi menu dengan yang sama, coba lagi, bukan begitu. Jadi bertaubat dari perbuatan maksiatnya, dari keburukannya, kemudian berusaha memperbaiki diri. Fa'annahu ghafurun rahim. Dan salah satu rahmat Allah kepada ini adalah memberikan kita kesempatan bertaubat tanpa dihukum langsung oleh Allah. Coba umat-umat sebelumnya, kalau mau tobat, umat Musa harus, kalau dia punya harta, hartanya itu dibakar semuanya. Lah kita kan mboten. Tidak juga kemudian mengaku bertobat, bayar 10% dari penghasilan, selesai, mboten. Tapi Allah berikan kesempatan bertaubat. Karena Allah adalah Ghafurur Rahim. Makanya ada orang yang melakukan perbuatan maksiat sampai membunuh 100 orang, tapi masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ingatan Bapak Ibu sekalian, sudah jam 6 kurang 20. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini Allah catat sebagai amal soleh kita. Hadirnya panjenengan semua dijadikan sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan dengan semangat kita untuk hadir dalam majelis ilmu, Allah menganugerahkan keistiqomahan kepada kita dalam kebenaran. Allah jauhkan kita dari segala keinginan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rizki yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah jadikan menjadi rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Putra-putri kita Allah jadikan menjadi putra-putri yang saleh dan salihat. Allah mudahkan kita untuk beramal kebaikan yang lebih
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umrah sebelum Allah memanggil kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan pemimpin yang terbaik untuk negeri ini, pemimpin yang akan mengajak kepada ketaatan kepada Allah, dan Allah hadirkan keberkahan untuk umat yang ada di negeri ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.